Mulai aja bahwa hari ini tema kita adalah terangkat untuk memberi kuasa, saudari. Nah, terangkat untuk memberi kuasa itu adalah bicara tentang ketika Yesus naik ke surga, saudari. Dan saya tahu cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu Anda sudah kenal banyak. Anda sudah tahu bahwa, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat. Nah, banyak hal yang Anda sudah tahu. Oleh sebab itu, hari ini saya menerima sesuatu yang menurut saya banyak dari kita belum terlalu menyadari. Ya, jadi yang Anda sudah biasa umum, kita nggak usah sebut. Jadi apa yang mau disingkapkan di sini, saudari, bukannya mencakup seluruhnya, tetapi apa yang Tuhan mau sampaikan. Amin. Ya. Nah, kita lihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Ini ceritanya. Ya, dikatakan di situ, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi mereka nggak bisa melihat, saudara ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Anda mulai bayangkan, tadi Anda kan sudah dibayangkan kalau Anda ada di Bukit Zaitun dan melihat Yesus terangkat, bagaimana perasaan Anda? Nah, kalau Anda baca, Anda mulai masuk di dalam imajinasi, kalau saya ada di situ, coba Anda bayangkan. Ya, Anda mau tetap di situ atau mau cepat-cepat pergi dari situ, ya? Lalu dikatakan, malaikat itu bilang, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudari, kembali, ini saya mau menyampaikan sesuatu yang diwahyukan Tuhan aja, yang Tuhan mau kasih unjuk kepada kita, saudari. Ya, nah, kalau Anda melihat ketika Yesus naik ke surga, ada sesuatu yang disampaikan, ada hal yang disampaikan, saudari, yang dimention, gitu ya. Peristiwa yang dimention, kalau malaikat mungkin kita cepat tertarik, tetapi ada hal yang secara tersembunyi dan itu menjadi lambang, ya. Itu kadang kita nggak sadari. Anda bayangkan ada di Bukit Zaitun, kalau kita melihat Yesus naik ke angkat, waduh, mungkin kita merinding, lalu melihat kemuliaan Tuhan. Lalu ada malaikat, makin lagi lebih-lebihan lagi. Tetapi ada satu hal di sini. Anda melihat ada satu hal di sini yang menjadi lambang. Kenapa mesti disebut di firman Tuhan? Kenapa mesti hadir ketika Yesus naik ke surga? Apa itu? Saudara, perhatikan yang merah itu. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya. Kenapa secara khusus ditulis awan menutupinya, saudari? Karena buat orang Israel, awan itu adalah sesuatu tanda dari Tuhan. Anda ingat ketika kejadian orang Israel keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun? Ada tiang awan dan tiang api, saudari. Ya, dikatakan di dalam Keluaran 13 itu, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun. Dan pada waktu malam, tiang api untuk menerangi. Anda sadar nggak sih? Kadang kita nggak sadar pada hal-hal yang kecil. Padahal Tuhan detail sekali dan kehidupan Anda itu penting sekali sehingga diperhatikan hal yang kecil. Kehidupan orang percaya harus dituntun dan diterangi. Kalau Anda dituntun dan diterangi bukan tentang pengetahuan, tetapi tentang bersandar sama Tuhan dan kedekatan sama Tuhan. Ini yang dari dulu Tuhan rindu. Dan ketika dia naik ke surga, dia mau mengatakan bahwa bukannya dia meninggalkan. Walaupun kata-kata malaikat itu, mengapa kamu melihat ke atas, Yesus yang meninggalkan kamu, bukannya meninggalkan secara fisik mungkin, tetapi nggak pernah. Tapi justru dengan awan itu, dia mengatakan bahwa dia selalu hadir sekarang untuk menuntun dan menerangi hidup kita. Mungkin sebagian berkata, Papa itu kan baru awan doang, mana yang apinya? Ya benar, Roh Kudus. 10 hari kemudian, mereka menerima Roh Kudus.
Dan ketika Roh Kudus datang, maka ada tanda. Ada tandanya apa? Lidah-lidah api. Itu lambang tiang api. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, ketika Yesus naik ke surga, saudari, Anda dan saya memiliki keyakinan yang kokoh bahwa ada tiang awan dan tiang api sekarang yang nggak pernah pergi dari hidup kita. Dulu orang Israel sesudah itu nggak ada lagi. Tetapi kita nggak pernah ditinggalkan. Ada tiang awan dan tiang api. Maknanya apa tiang awan, tiang api? Hidup Anda akan selalu dituntun dan diterangi. Apa makna diterangin? Diterangi artinya begini, saudari. Banyak hal, kalau gelap kita nggak kelihatan, nggak ngelihat sesuatu. Kalau misalkan ini semua gelap, saya nggak bisa ngelihat bahwa ada sandungan atau enggak. Tetapi ketika ada diterangin, Anda bisa melihat. Dan keputusan Anda mau tabrak atau enggak. Kira-kira kayak begitu. Bukan keputusan Roh Kudus. Roh Kudus hanya menerangi. Anda yang punya will, Anda yang punya kemauan. Jadi jangan bilang kalau kita jatuh, kita berbuat dosa, itu karena Roh Kudus yang jagain. Anda dan saya yang mengambil keputusan. Roh Kudus sudah terangin. Dan terangin itu kadang adalah pewahyuan-pewahyuan, saudara. Kadang kita jadi lebih melihat, mengambil keputusan yang kita nggak ngerti, tetapi kita bilang, jangan ambil keputusan ini. Ya, banyak kali kita hanya melihat pada sisi daripada yang natural, yang kelihatan aja, sehingga kita ambil keputusan menurut pertimbangan natural. Tapi ada hal yang banyak sekali ketika kita bertimbangan sesuatu, kita harus berdoa, minta Tuhan terangin. Kita harus mulai dewasa. Kalau banyak orang bilang, Tuhan, putusin. Enggak, yang mutusin kita. Ya, yang ini kita minta terangin. Tuntun aku Tuhan di jalan yang aku harus jalani. Kenapa? Karena jalan Anda belum tentu sama dengan orang lain. Karena jalan Anda adalah menuju pada tujuan Tuhan buat hidup Anda. Jadi nggak usah sama. Anda jangan mau di stereotype. Artinya saya harus seperti dia. Nggak perlu, saudara-saudari. Anda tetap menjadi orang yang berhasil walaupun jalannya berbeda karena panggilan Tuhan, tujuan Tuhan berbeda. Tetapi Anda minta tuntunan Tuhan dan terangi Tuhan jalan-jalanku. Amin, mengerti ya? Jadi salah satu yang begitu penting di dalam kenaikan Tuhan Yesus adalah pernyataan Tuhan lewat tanda awan dan api bahwa Anda itu dituntun dan diterangi. Bahwa ini dia, ya. Jadi Yesus naik ke surga memberikan kepastian bahwa Tuhan menuntun dan menerangi kita. Kehadirannya walaupun nggak kelihatan, kalau Anda ngelihat ke langit ada awan, itu bukan jangan lihat itu awan kelabu. Itu kehadiran Tuhan. Karena selama langit dan bumi masih ada, awan masih pasti ada. Langit itu bicara awan kan? Jadi makanya Mazmur banyak kali bicara ketika Anda waktu renungan, ya, ketika aku ngelihat langit dan bintang, ya, itu dia melihat ke atas, dia melihat kepada Tuhan, saudara. Ya, jadi kehadiran Tuhan. Ketika kita punya permasalahan, kadang kita nggak tahu jawaban. Lihat Tuhannya aja. Tuhan hadir, Tuhan maha kuasa luar biasa. Oke, yang kedua, bukan yang kedua. Nah, ini juga yang harus juga kita ngerti. Di dalam perjanjian lama, Tuhan kasih banyak peraturan untuk ditaati, tetapi dengan kekuatan manusia. Dan perjanjian baru, peraturan itu belum dicabut. Jangan bilang, oh udah nggak perlu ikutin lagi Taurat. Enggak. Tetapi peraturan baru adalah sekarang, peraturan itu ditaati dengan tuntunan dan terang Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Kenapa? Karena Yesus sudah naik ke surga. Anda punya tuntunan dan Anda diterangi. Sehingga ketika Anda melakukan sesuatu, ketaatan, sesuatu di dalam firman Tuhan, kehendak Tuhan, ya, itu karena bukan kekuatan kita lagi, tetapi Tuhan tuntun Anda supaya taat. Terangi Anda supaya Anda ngerti. Ini akan membawa berkat kalau saya lakukan. Amin ya? Jadi bukan lagi ketakutan. Wah, saya harus taat kalau saya nggak diberkatin. Enggak. Ya. Kalau itu boleh kekuatan kita. Anda harus mulai mengerti hal ini ya. Karena banyak kali kita di bawah kuknya agama manusia. Kita harus melakukan sesuatu berdasarkan kesanggupan kita. Padahal sekarang Tuhan satu sama kita. Jadi kesanggupan kita datang dari Dia. Oke? Nah, kedua, saudara-saudara, ini aja ya.
1 Petrus 3 ayat 21-22, saudara dikatakan begini, juga kamu yang sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah, mungkin Anda bingung kalau baca sesaat doang ini. Ya. Nah, saya mau kasih ringkasan aja pewahyuannya, kasih terangannya. Ini bicara kesatuan, lihat hanya kata birunya kebangkitan dan setelah ia naik, kenaikan. Saudara. Ya. Anda melihat bahwa kematian Tuhan Yesus itu satu dengan kebangkitannya. Kalau dia nggak mati, nggak ada bangkit. Kalau dia nggak bangkit, kematiannya nggak berarti. Itu jadi satu kesatuan, ya. Karena orang biasa pun mati, tapi nggak bangkit. Tetapi Yesus bangkit. Kematian dan kebangkitan satu, saudari. Itu penting. Kematian membuat dosa kita diampuni. Maut tidak berkuasa lagi, ya. Bukan kematian, kebangkitannya. Gitu. Kematian dosa kita ditebus. Dan kebangkitan membuat maut tidak berkuasa lagi sama kita, saudara. Tetapi Tuhan di sini satukan dengan kenaikan. Ya, kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan ke surga memiliki hal yang lain. Hal yang lain apa di sini? Saya mau Anda ngelihat di sini, saudara. Ya. Dengan kalau mau saya ringkas gitu ya, nanti Anda coba renungkan firman ini. Baca dari versi-versi yang lain, saudari, ya, karena kadang-kadang ketika kita baca versi yang lain, kita lebih bisa ngelihat lebih jelas. Dengan kata lain, saya mau katakan begini, saudari, ya, bahwa ketika Yesus bangkit dan dia naik ke surga, dia adalah untuk menjadi pengantara. Kadang-kadang kita pikir pengantaranya untuk apa? Untuk memohonkan hati nurani yang baik, good conscience. Saudara-saudari, Anda sadar nggak ketika Anda mulai berjalan sama Tuhan, tiba-tiba banyak kali hati nurani kita sekarang udah beres, udah benar. Bukan karena usaha kita. Anda tahu itu karena Yesus ketika naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi dia tetap jadi imam besar yang menjadi pengantara. Karena kita masih ada di dunia penuh dengan hal-hal yang nggak beres. Kalau kita banyak hal yang nggak beres, saudara-saudara, di dalam hati kita, maka bahkan banyak tantangan di hidup kita. Akan banyak hambatan, kita sudah belajar. Akan banyak hambatan di mana berkat Tuhan jadi terhambat. Bukannya Tuhan nggak kasih, jadi terhambat. Jadi dengan kata lain, kadang-kadang masalah yang membuat kita nggak melihat kuasa dan juga berkat Tuhan adalah hambatannya. Hambatannya banyak sekali di hati nurani. Good conscience kalau bahasa Inggrisnya, artinya kesadaran kita yang benar. Itu banyak yang gak beres. Nah, ini jadi masalah. Tetapi ketika Tuhan naik ke surga, dia bersyafaat buat kita. Dia memintakan hati nurani yang baik. Dan kadang kita gak sadar. Anda itu semua sekarang luar biasa kalau Anda bandingkan. Kalau Anda sudah terima Yesus, dan Anda merasa Anda belum lebih baik dari dulu, ini ada masalah. Coba kalau Anda bandingkan, ketika Anda terima Yesus, dibandingkan dengan dulu, Anda berubah, artinya ada sesuatu yang saya melihat, diri saya sekarang lebih baik. Itu karya Roh Kudus, karya Tuhan Yesus. Yang sebagai imam besar agung, dia memintakan hati nurani yang baik kepada kita, saudari. Jadi kalau Anda ini harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan tuh terus bekerja pada diri Anda. Jangan kita, banyak kali saya ketemu orang-orang yang kecewa sama dirinya, yang frustasi sama dirinya. Dia menginginkan yang baik, tetapi kadang dia masih melakukan yang gak beres. Dan akhirnya dia jadi kecewa dan terus dituduh. Saudara, disitulah Tuhan berdiri. Tuhan masih belum selesai dengan Anda dan saya. Anda tetap berarti di mata Tuhan. Jangan mau dituduh-tuduh. Tuhan terus bekerja buat kita. Jadi, ini dia, ketika dia naik ke surga, Tuhan memang karya keselamatannya sudah selesai. Tetapi karya hubungannya dengan kita terus berlangsung. Karya keselamatan itu membuat kita ditebus selamat masuk surga, bersekutu dengan Allah. Tetapi karya kehidupan artinya
karya Tuhan dalam kehidupan kita terus berlangsung. Sekarang kita bilang, oh Tuhan sudah nggak lakukan apa lagi, sudah selesai. Iya, dalam konteks keselamatan. Tetapi dalam konteks kehidupan, Anda masih hidup, Tuhan masih berkarya. Dan salah satu karya dia di surga, di dunia Roh Kudus yang menuntun menerangi Anda. Tapi di surga, Tuhan terus bersyafaat buat Anda. Supaya Anda memiliki hati nurani yang baik. Karena tanpa hati nurani yang baik, banyak sekali hidup kita akan bermasalah. Ketika kita mulai dendam, ketika kita mulai marah, ketika kita mulai menginginkan hal-hal yang buruk, saudara, wah, itu menghambat. Kemarin kita waktu Jumat, kita komsel, ya ditanya, apa yang berkesan di saya waktu saya pergi? Ya, salah satu yang berkesan saya waktu di Hiroshima. Waktu saya pergi di Hiroshima, saya pergi ke museum perdamaian. Tapi yang disebut perdamaian, tetapi museum itu gambarannya adalah bagaimana kota Hiroshima dijatuhin bom atom yang mengerikan sekali. Sampai saya nggak habis ngelihatnya karena udah terlalu secara grafik gitu ya, mengeri, saudara-saudari. Ya. Tetapi saya melihat sesuatu yang berkesan di saya, bagaimana orang-orang Hiroshima, orang-orang Jepang ini, ketika dia tahu dia kalah, dia gentleman, kemudian bukan itu aja. Dia bisa melupakan, dia bisa mengampuni. Karena buat saya, ketika saya ngelihat museum itu, bagaimana bukan hanya masyarakat ini, kan yang memperangkan tentara. Sekarang Amerika jatuhin bom atom di sebuah kota, yang mati itu masyarakat. Loh, kalau mau gentleman, harusnya adalah, ya, harusnya kalau kita gentleman, harusnya perang antara tentara dong, kayak orang Israel kan. Wah, kalau dia mau perang, dia bilangin dulu sipilnya, pergi dulu. Gitu ya. Nah, ini Amerika jatuhin bom atom di atas sebuah kota yang mati masyarakat. Itu puluhan ribu yang mati. Seketika yang mati puluhan ribu. Sesudah itu yang mati lebih banyak lagi. Dan kehidupan mereka totally hancur. Dan ngeri. Saya nggak sanggup bayangkan bagaimana mereka bisa bertahan. Dan bagaimana mereka nggak punya kepedihan, nggak punya amarah. Gitu ya, pasti. Tetapi kok tiba-tiba mereka bisa bangkit. Tahun 45 mereka dijatuhkan bom atom. Sama dengan kemerdekaan kita. Tetapi sekarang mereka jauh lebih maju. Jauh lebih maju. Bahkan saya bilang lebih maju dari Amerika. Gaya hidup mereka. Saya melihat bahwa ketika mereka bikin museum perdamaian itu, dan juga dengan gaya hidup mereka, mereka mau menanggalkan beban, yaitu pahit hati, merasa nggak adil, merasa terus dendam. Mereka tanggalkan sehingga mereka bisa bangkit, saudara-saudara. Ya, dan inilah yang saya katakan hati nurani yang benar, kesadaran yang benar akan membuat kita maju. Orang Jepang belum kenal Tuhan, belum banyak yang kenal Tuhan, tapi mereka punya hati nurani yang benar. Ya, jadi kenapa saya tahu bahwa mereka mengampuni Amerika? Di Jepang, produk Amerika itu digandrungin. Anda di sana nggak pakai Android, Apple yang bisa diterima di mana-mana. KFC, McD, terus juga Starbucks, itu ngantri ramai sekali. Itu produk Amerika semua. Dan Amerika yang bikin jelas-jelasan bikin hancur kehidupan mereka dulu. Tapi mereka mau terima. Karena kenapa mereka bisa terima? Mereka mudah mengampuni, menanggalkan semua beban. Firman Tuhan, tanggalkan segala beban yang merintang. Berlarilah pada tujuan. Ini bicara tentang hati nurani. Kita nggak bisa menanggalkan segala beban. Sekarang beban kita kadang-kadang ada di hati ini yang masih belum beres. Dan ketika hati nggak beres, masalah berkat Tuhan akan terhamba. Masalah akan datang. Ya, prinsip Tuhan itu terjadi. Orang Jepang nggak kenal Tuhan, tapi pegang prinsip Tuhan, dia maju sekali. Oke ya? Jadi kita pun sekarang punya Tuhan, dan Tuhan bersyafaat berdoa buat kita. Sekarang pilihannya sama kita. Kita mau pelihara hati nurani yang nggak benar, atau Tuhan sudah kasih hati nurani, udah gedor kita. Udah ampuni, udah berdamai aja. Udah jangan marah, udah jangan pahit hati, udah jangan benci. Pilihannya di kita. Tuhan yang memohonkan, kitanya yang mau nggak terima itu. Amin, saudara. Ya, itu sekelas info, saudara. Lalu
Ini saya bilang, berkat penyediaan Tuhan hanya dapat dinikmati ketika kita punya hati nurani yang benar. Anda punya uang banyak, tapi hati nurani kita iri, Anda nggak bisa nikmatin. Anda punya kehari-hari yang buat sebagian orang, buat banyak orang, Anda itu beruntung. Tapi ketika hati nurani kita nggak pernah bisa bersyukur, ngiri terus, nggak akan pernah kita bisa nikmati berkat Tuhan. Ya kan? Jadi hati nurani inilah. Tapi puji Tuhan, Yesus naik ke surga, dan tadi dikatakan, dia juga memohonkan hati nurani yang benar pada kita. Oke? Jadi kadang hal ini nggak pernah disinggung loh. Ya, kalau khotbah-khotbah dalam kenaikan Tuhan Yesus, biasanya, kita disediakan tempat di surga. Benar, amin. Tetapi sekarang saya lebih senang pada kehidupan sehari-hari. Dampaknya sehari-hari apa sih? Saya harus lihat nih, Tuhan udah mohonkan hati nurani yang beres sama saya. Sayanya mau terus-terusan gengsi, terus-terusan marah apa enggak? Gitu ya. Sering kan banyak yang begitu ya. Saya mau terus-terusan yang orang yang jadi cepat terganggu, cepat marah atau enggak? Kalau Anda cepat marah, apapun juga jadi nggak bisa dinikmati. Makan yang enak kan nggak dinikmati ya kan? Iya. Jadi kita harus itu. Ya. Nah sekarang kita lihat pada Lukas 24. Dikatakan begini ketika Yesus bangkit ya dari maut. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga, saudari. Kematian dan kebangkitan digenapin nggak apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Digenapin. Lalu kemudian di dalam Yohanes 6 dan juga Lukas 21-27, saudari, itu bicara kenaikan dan kedatangan. Bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana dia sebelumnya berada? Ini perkataan Yesus. Yesus sedang ngomong tentang kebangkitannya. Bagaimana nanti kalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Sebelumnya Yesus ngomong tentang bahwa tubuhnya adalah makanan, darahnya adalah benar-benar minuman. Orang-orang kaget pada tinggalin dia. Yesus bilang, itu belum apa-apa. Nanti kamu ngelihat aku naik ke surga, bagaimana kamu? Jadi perkataan tentang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang membuat semua orang meninggalkan Tuhan Yesus kecuali murid-muridnya, itu belum apa-apa dibandingkan dengan kenaikan. Tapi Yesus ngomong, udah prediksi, dia udah bilang, katakan dia akan naik ke surga. Saudara, kalau kematiannya dan kebangkitannya itu digenapin, dan kenaikannya juga sudah digenapin, tetapi ada satu yang belum digenapin, kedatangannya. Di dalam Lukas 21-27 dikatakan pada waktu itu semua orang akan melihat anak manusia datang dalam awan lagi dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di dalam Wahyu juga dikatakan ya bahwa semua akan melihat dan semua lutut akan bertelut. Dia datang dengan membawa keadilan. Saudara, ya. Jadi kalau Anda tahu dia naik ke surga, Anda juga itu adalah menggenapi perkataannya, maka Anda juga tahu bahwa kedatangannya adalah suatu kepastian. Dan kedatangannya akan membawa keadilan. Saudara, Daud yang salah satu pribadi perjanjian lama yang memiliki hati perjanjian baru, selalu memperlihatkan Tuhan itu ada dua sisi. Dia selalu datang dengan keadilan, tetapi dia juga datang dengan kesetiaan. Adalah adil buat Tuhan untuk menghukum semua pelanggaran. Adil untuk Tuhan. Harus dihukum semua pelanggaran. Ya, termasuk pelanggaran Anda dan saya. Waktu Anda terima Yesus, Anda tetap melanggar. Anda dan saya tetap melanggar. Ya, banyak hal yang kita langgar. Walaupun kita telah terima Yesus. Dan Anda harus dihukum. Tetapi puji Tuhan, ketika Yesus datang, dia bukan hanya datang dengan keadilan, tapi dia datang dengan kesetiaan. Oleh karena kesetiaannya, maka hukumannya ditanggung oleh dia bagi mereka yang percaya. Bagi mereka yang nggak percaya, menolak kesetiaannya, maka mereka harus dihukum. Dan itulah saat kedatangan itu akan dibuktikan nanti. Nah, kembali kepada di sini, saudari, dengan kata lain, Anda melihat bahwa, buat saya mau ngomong begini, bahwa ketika kematian dan kebangkitannya itu adalah suatu kepastian daripada janji perkataannya, maka yang lain, semua yang dia katakan juga pasti digenapi. Jadi ketika kita ngelihat dia naik ke surga, kita tahu dia naik ke surga,
kita tahu bahwa semua perkataannya itu benar dan pasti digenapi. Termasuk janji-janjinya, saudari. Roma 9 ayat 28 katakan bahwa segala yang difirmankannya pasti digenapi di muka bumi segera dan sempurna. Semua yang difirmankannya, saudari. Jadi semua yang dia katakan itu pasti. Jadi ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, jangan hanya sekedar merayakan, tetapi harus membuat iman kita menyatakan apa yang Tuhan sebut, nyatakan di firman Tuhan, pasti terjadi walaupun nggak masuk akal. Yesus naik ke surga masuk akal nggak? Enggak. Secara logika, natural nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Bangkit masuk akal nggak? Enggak. Tetapi semua terjadi dan digenapi. Oleh sebab itu firman Tuhan walaupun gak masuk akal, Anda harus percaya itu pasti digenapi. Karena apa? Buktinya hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Sesuatu yang gak masuk akal, tapi pasti terjadi, digenapi, saudara. Ya? Lalu kemudian yang terakhir nih, keempat, saudara. Ini kenaikan ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11 yang tadi nih, kita udah baca. Sesudah ia mengatakan demikian, ya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi ini tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dan awan menutupi dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang keangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini memang ayat yang sama, saudari. Nah, saudara, Anda ngelihat bahwa segala sesuatu kenaikannya, kenapa sih Tuhan mau kasih unjuk dia naik ke surga? Kan disaksikan banyak orang kan? Jadi, kalau orang bisa ngelihat, artinya itu fisikal. Ya kan? Nanti dia bilang, nanti kedatangannya pun secara fisikal kelihatan. Benar nggak? Nanti dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya apa? Semua orang akan melihat. Kalau semua manusia bisa melihat, berarti bukan sesuatu yang roh, yang fisikal. Saudara-saudari, Tuhan itu bukan orang yang show off. Allah kita nggak pernah show off. Ketika dia melakukan sesuatu ada tujuannya. Oleh sebab itu ketika dia butuh untuk bahwa orang lain melihat apa yang terjadi, maka dia harus kasih unjuk secara fisik. Tubuh, natural, bisa kelihatan semua. Ketika dia, kalau begini, kebangkitannya harus disaksikan oleh banyak orang. Kenapa? Karena nggak pernah orang mati itu bangkit. Maka harus ada saksinya. Dan kalau saksinya hanya 1-2 orang, itu nggak cukup. Maka dia memperlihatkan diri selama 40 hari kepada begitu banyak orang. Dan puncaknya adalah kenaikan ke surga. Kalau dulu orang ngelihat hanya sekedar pandangan, ngelihat ke depan bisa terhalang, ya kan? Kalau dia Yesus ketemu di dalam ruangan, orang nggak ngelihat. Yang di dalam luar ruangan nggak bisa ngelihat Yesus, kan? Benar, sampai Thomas nggak percaya. Tetapi ketika dia naik ke surga, dari segala penjuru orang bisa ngelihat. Benar ya? Ya kan? Nah, apa sih maknanya? Buat saya maknanya begini, saudari, bahwa Tuhan peduli kepada hal yang fisikal dan kepada yang tubuh. Jadi kenaikan Tuhan Yesus dengan kebangkitannya, itu menunjukkan bahwa Tuhan peduli kepada tubuh, karena yang bangkit tubuh. Yang naik, tubuh Tuhan Yesus yang kelihatan, walaupun itu tubuh kemuliaan. Dan peristiwa itu fisikal, artinya fisikal itu dapat dilihat. Ya, orang kalau ngomong fisik kadang-kadang ya tuh ini fisik saya, enggak. Kalau fisikal itu artinya sesuatu yang natural yang bisa semua dilihat. Ya. Jadi secara tubuh Tuhan peduli kepada tubuh Anda dan Tuhan peduli kepada hal yang kelihatan. Kebutuhan Anda yang kelihatan. Dengan kata lain kayak begitu, ya. Jadi langsung aja Tuhan peduli kepada keadaan tubuh Anda dan Tuhan peduli kepada kebutuhan materi Anda. Hal yang fisikal. Kenaikan Tuhan Yesus, kenapa sih Tuhan harus kasih unjuk kepada orang? Karena untuk menunjukkan bahwa dia peduli tentang tubuh dan kebutuhan materi fisik Anda. Ngerti ya? Jadi kita harus ngerti, kita mulai minta pewahyuan isi hati Tuhan.
Karena ketika kita ngerti isi hati Tuhan, kita akan terpana betapa Tuhan itu luar biasa, betapa indahnya Tuhan. Nah, buktinya dia peduli sama tubuh kita. Ya, saudara-saudari, buktinya jadi ini, kenaikan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa Tuhan peduli kepada tubuh Anda dan kebutuhan fisik ataupun materi Anda. Makan, minum, itu fisik, materi. Keuangan, itu materi, saudara-saudari. Tuhan peduli. Jadi kalau orang percaya bilang, oh itu nggak peduli lah, gitu. Kita jangan terlalu materi. Anda mau begitu terserah, tapi Tuhan peduli pada kebutuhan fisik dan materi Anda, termasuk tubuh Anda. Ya, Roma 8 nih ayat-ayatnya. Nah, saya nggak baca semua. Ya, dikatakan satu, atas dulu penting deh. Akhirnya bisa baca juga. Di yang merah aja nih ya. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Roh Kudus yang Tuhan kirim bukan hanya untuk menerangi, tetapi dikatakan menghidupkan juga tubuh kita yang fana. Kenapa? Tuhan peduli pada tubuh kamu. Tahu nggak? Roh Kudus itu mau menghidupkan tubuh kita yang fana. Tubuh ini yang fana, artinya tubuh kita yang bisa mati, masih bisa sakit, bisa meninggal. Itu fana. Tapi Roh Kudus tetap mau hidupin. Anda baca di ayatnya Roma 8 ayat 11 ya. Semuanya gitu ya. Saya bacanya ini supaya cepat gitu ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu? Ternyata tubuh bukan hanya masalah fisik. Karena Anda nggak bisa ngeliat Roh Kudus. Jadi, kita harus peduli tubuh untuk perkara rohani. Semakin, artinya gimana? Kalau hal yang fisik, semakin Anda makan sehat, tubuh Anda jadi semakin Anda berhubungan dengan hal yang rohani, tubuh Anda akan semakin sejahtera. Semakin Anda sering ibadah, semakin Anda sering berdoa, semakin Anda sering merenungkan firman Tuhan, itu perkara rohani, tubuh Anda akan semakin sejahtera. Kadang kita nggak sadar. Tuhan sangat peduli sampai dia menyediakan Roh Kudus, sampai dia menjadikan kita bait Roh Kudus, sehingga kegiatan-kegiatan yang memuliakan Tuhan membuat tubuh kita sehat dan sejahtera. Kadang kita nggak menyadari hal ini, sampai Tuhan terangin. Lalu, Efesus 5, nggak berhenti sini aja nih. Anda baca. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Anda bacanya lemes amat. Dengan kata lain, siapa di sini yang membenci tubuhnya? Pak, saya benci, tubuh saya kayak begini. Oh, bukan itu saya. Ya. Anda mungkin gak suka, tetapi orang yang membenci tubuhnya adalah orang yang tidak mengasuh dan merawat tubuhnya. Anda tahu Tuhan peduli sama tubuh Anda, sampai dia mau hidupkan dengan Roh Kudusnya, sampai dia membuat segala Anda cek orang-orang yang bergaul yang sering dengan hal-hal yang rohani itu lebih sehat. Lebih sehat. Tanyai dokter-dokter, pergi ke rumah sakit. Kenapa? Pak, kalau ke rumah sakit, Pak, kunjungin ya, doain ya. Karena itu membawa, bukan sekedar hanya doanya, tetapi juga tubuh berhubungan dengan roh yang membawa kehidupan itu. Akhirnya jadi lebih sehat. Itu saudara. Ya. Jadi, tetapi Tuhan mau kita kerjasama. Anda dan saya harus mulai jangan benci tubuh Anda harus asuh dan rawat. Anda tahu kata asuh ini, ya, kata asuh, mengasuh. Ya, entar kalau orang bahasa itu lain lagi pengertiannya. Ya, kata mengasuh artinya bahasa Inggrisnya Anda memberi nutrisi. Jadi ini tubuh yang kelihatan yang harus bisa kita lakukan. Artinya begini. Anda harus memberi nutrisi yang benar kepada tubuh Anda. Jangan makanin racun. Nutrisi.
oh Bapak kayak bisa. Saya belum bisa, tetapi saya berusaha. Yang penting kita udah tahu nih, kita berjalanin. Karena Tuhan sekarang udah terangin. Tuhan mau tuntun Anda hidup sehat. Caranya apa? Sadari Tuhan memang menghidupkan. Tapi banyak orang Kristen, enggak, Tuhan hidupin saya dengan Roh Kudus, udah nggak perlu, nggak apa-apa makan kayak begini. Saudara, tetap aja ada firman-Nya. Kamu jangan benci tubuh kamu. Kalau kamu makan seenaknya aja, kamu nggak sedang membenci tubuh kamu. Kasih asup apa sih? Apa? Asup apa? Asupan. Nah, Anda lebih jago. Asupan yang asupan yang nutrisi. Orang kita ini kebanyakan, sekarang kita harus pintar lah. Banyak kita makan itu untuk kenyang. Salah. Jangan makan tuh kenyang, itu salah. Indomie doang kenyang, gitu ya. Nasi doang kenyang. Anda makan untuk mencukupi nutrisi. Harus lebih ngerti, ya. Kalau nggak ngerti gimana? Sekarang banyak pengetahuan internet udah kelihatan, saudara-saudari, ya. Masa makan kita kambing terus? Itu bukannya nutrisi, saudari. Ya. Jadi Anda harus mulai mengasuhnya cukup nutrisi. Merawatnya, kata merawat di sini dengan kata lain adalah Anda menyiapkan, Anda exercise supaya dia bisa berfungsi optimum. Anda exercise supaya dia berfungsi optimum. Jadi ini kerjasama kita sama Tuhan. Bukannya hanya Tuhan udah Roh Kudus pelihara kayak Tuhan peduli tubuh saya. Tuhan peduli sampai dia taruh kehendaknya pada kita dan dia menghidupkan kita juga, saudari. Benar? Amin ya? Anda nggak merasa tertuduh kan? Nah, ya. Jadi tubuh bukan milik Anda sendiri. Ya, Tuhan udah ada ayatnya. Kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Tuh, kamu bukan milik kamu sendiri. Maksudnya tubuh kamu, ya. Tubuh kamu bukan milik kamu sendiri. Itu bait Roh Kudus, maka Tuhan mau hidupkan. Penuhi dengan aktivitas spiritual. Karena itu mempengaruhi kesejahteraan, kesehatan tubuh kita. Males-malesan, nggak mau sana-sini. Saudara, ya silakan Anda buktikan. Nah, gitu ya. Terus harus kita asuh dan rawat. Asupan nutrisi kita cukup. Makanlah yang cerdas. Bukan yang banyak, tapi cukupin. Anda butuh 2.500 kalori. Kalau sekitar kayak Yunus ya 2.500 kalori. Ya 500 udah cukup gitu. Jangan makan untuk kenyang. Jangan makan untuk kepuasan doang. Banyak makanan sehat tapi enak kan? Ya kita carilah gitu. Ya, bukannya artinya mahal. Nah, ya. Terus rawat. Rawat artinya Anda mulai kebersihan kita. Terus juga otot-otot kita itu kan perlu dilatih, olahraga segala. Ya, memang masalah saya adalah di olahraga, saudara. Ya, itu memang di olahraga. Kalau makan sih memang bisa nahan, tapi di olahraga karena banyak kan kerja duduk terus ini jadi kendala. Tetapi dengan ya diingetin terus Tuhan, paling enggak mau nggak mau didorong terus. Ya, kita latihan sama-sama. Ya, nyapu rumah. Sekarang masalahnya nyapu itu udah ada itu, udah pakai robot vacuum. Ya, tetapi mudah-mudahan dengan apa yang Anda dengar hari ini membuat Anda sadar. Tuhan mau tubuh Anda itu sehat. Tuhan mau pakai Anda. Tuhan mau Anda sampai tua pun berfungsi optimum. Enggak sampai tua nanti udah nggak bisa apa-apa gitu. Ya, Tuhan mau sampai tua Anda tetap berbuah, tetap menghasilkan buahnya. Tetapi enggak seketika. Tuhan peduli pada itu. Nah, sekarang Tuhan peduli pada tubuh. Tetapi tentang materi ini sekarang. Ya, ada ayatnya lagi. Nah, ayatnya ada, ini kita pakai 3 aja yang Tuhan kasih terangin. Mazmur 24, Filipi 4, ayat 19, 2 Korintus 9, ayat 12, saudara. Ada satu lagi nanti di belakangan ya. Tuhanlah yang empunya bumi dengan segala isinya. Bahkan firman Tuhan katakan begini, saudara. Emas dan perak itu punyaku. Sekarang kita itu, ngumpulin emas. Karena orang bilang, wah emasnya. Lalu emas dan perak punyaku. Tuhanlah punya segala bumi serta isinya. Dengan kata lain apa? Kalau dia pemiliknya,
Sama cerita dengan seorang apa itu? Yang dia percayakan kepada bawahannya, gitu kan ya? 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, seorang pengusaha. Nah, hamba-hambanya itu bukan pemiliknya, hanya pengelolanya. Ini tentang fisikal materi. Ini bukannya artinya begini loh, saudara-saudari. Bukan artinya apa yang saya miliki doang, tetapi sikap saya dengan materi. Sikap saya dengan materi, Tuhan peduli. Tetapi Tuhan mau kita melihat materi fisikal adalah kita ini pengelola, bukan pemilik. Ya, kita ini pengelola, bukan pemilik. Lalu dikatakan dalam Filipi, nih saya keluarin ini ya. Nah ini ya. Jadi materi fisikal adalah milik Tuhan untuk dikelola. Kemudian Allah yang saya sembah, ini bahasa Indonesia saya, yang melimpah dengan kekayaan dalam Kristus Yesus akan memenuhi segala keperluan. Segala keperluan ini bicara tentang kebutuhan fisik, materi. Jadi dengan kata lain, Tuhan kasih unjuk hatinya bahwa Dia mau memenuhi segala kebutuhan kita. Sama seperti tubuh, tetapi Tuhan mau kita kerjasama. Wah, Tuhan mau memenuhi segala kebutuhan. Habis itu kita nggak mau kerja. Nggak bisa, saudara. Ya, nggak bisa. Terus, Anda ngelihat di sini. 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ternyata bahwa materi Tuhan pakai untuk ekspresi kasih dan ekspresi syukur. Saudara-saudari, kasih tanpa ada pemberian nggak akan kelihatan. Oh, saya mengasihi kamu ya, saya mengasihi kamu ya. Tapi kita nggak ada pemberian, nggak akan kelihatan. Bukan mahalnya, perhatiannya. Kalau Tuhan nggak kasih Anda kelola sesuatu, sehingga, coba lihat, Anda bayangkan, waktu seorang pengusaha pengusahanya dicerita di Alkitab, kasih kepercayaan kepada hamba-hambanya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Sikap yang 1 bagaimana? Dia marah sama Tuhannya. Dia nggak ada ucapan syukur, dia nggak merasa dikasihi. Sehingga dia pendam ke tangan. Aku tahu engkau Tuhan yang lalim, yang kejam, yang nggak. Dia menunjukkan hatinya yang penuh amarah. Tetapi yang 5, yang 2, wow, sukacita. Saudara-saudari, dengan kata lain, Anda ngelihat nggak hubungannya dari hati ini, bahwa materi atau hal-hal yang fisik yang Tuhan kasih unjuk adalah cara Tuhan untuk kita bisa gunakan mengekspresikan kasih. Anda bisa, sudah berapa lama Anda nggak pernah berikan sesuatu pada pasangan Anda? Hal yang kecil aja, nggak ada masalah. Gitu. Bukan besarnya. Tuhan pasti sediakan sesuatu buat Anda loh. Gitu kan ya? Pasti. Jadi kadang-kadang adalah kita lupa. Kita lupa. Ini ajaran, ini Alkitab kok ngomong begitu kok. Ya, pelayanan kasih. Jadi ekspresi kasih itu, pemberian bentuknya. Itu juga ucapan syukur. Jadi kadang-kadang hal yang kecil aja itu lebih berkena daripada perkataan-perkataan aja. Ya, hal yang kecil, saudara, nggak usah besar-besar. Amin. Sama juga, kalau kita ngomong, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Kita nggak pernah memberi buat Tuhan. Kita memberi bukannya untuk supaya diberi lagi, karena kita sudah diberkati, saudara. Ya, tetapi kita memberi kepada Tuhan sebagai ekspresi kasih kita kepada Dia. Bukan tentang besarnya. Bukan tentang besarnya. Anda mau kasih berapapun juga, tetapi dari limpah syukur, dari bukti kasih kita, itu membuat Tuhan berbunga-bunga. Luar biasa ya. Tetapi kalau Anda merasa, ini uang saya ini uang saya, ini saya udah kerja keras kayak begini, sebentar saya kasih gereja pakai seenak-enaknya aja. Saudara, uang Anda, Tuhan percayakan kepada Anda. Bukan uang Anda. Lihat, mentalitas kita kadang-kadang salah. Mentalitas kita kadang-kadang kayak dunia.
Tuhan percayakan, bersyukurlah Tuhan percayakan. Kalau percayakan banyak, bersyukur. Kepercayaan dikit, nggak ada masalah. Anda tetap bisa menikmati. Anda tetap bisa melimpahkan kasih dengan ucapan syukur itu. Ya, dengan ucapan syukur. Gereja pun juga melakukan, melayani juga untuk menyatakan kasih juga. Memberi yang terbaik, membantunya mereka yang kekurangan, saudari. Ya, jadi hal-hal kayak beginian yang kadang-kadang kita harus menyadari prinsip dari kebenaran firman. Ya, dan Anda ngelihat lagi nih, ada lagi yang keempat. Jangan berlarut-larut. Ini kan tadi 12 nih. Pelayanan kasih pemberian ini melimpahkan ucapan syukur. Sebelum 12 ada lagi ayat 10-nya. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan, juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Banyak orang pikir, Pak, saya nggak usah nabur karena wah, kalau nabur artinya ntar lipat gandakan 100 kali. Bukan itu, saudara-saudari. Bukan itu. Tetapi tetap sesuatu yang Anda miliki itu, Tuhan bilang, adalah juga benih. Materi yang Tuhan percayakan pada Anda, itu juga benih. Artinya apa? Jangan Anda sampai nggak tabur. Kalau benih nggak ditabur, nggak akan menghasilkan apa-apa. Terserah Anda. Tuhan pasti memberkati kita, tetapi bukan tentang, udah, Tuhan, kita sudah diberkati, nggak usah. Saudara, ingat, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang dihapuskan, tetapi sekarang kita dimampukan, dituntun melakukannya dengan motivasi hati yang benar. Ya, jadi Anda ngelihat sendiri, ya, mari kita lihat sama-sama. Kita jangan lihat nih ya, bahwa ketika dia kasih materi untuk kita makan kita, tetapi juga dibilang ada yang untuk kamu tabur. Nah, buktinya apa? Bahwa lipat gandanya itu bukannya sekedar, kalau saya kasih 100.000 nanti berlipat ganda nih jadi 100 juta. Bukan itu. Ayat 10, ayat 11-nya bilang apa, saudara? Kita baca sama-sama. Kamu akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati yang membagikan ucapan syukur kepada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, ketika Anda mulai belajar bahwa Tuhan peduli dengan fisik materi, tujuannya bukan sekedar membahayakan Anda. Karena banyak materi membuat orang jadi berbahaya. Ya, membahayakan orang tersebut. Jadi serakah, jadi sombong, ya, jadi pelit. Saudara, bukan itu. Tetapi Anda diberikan itu, dipercayakan supaya Anda ada bagian yang Anda bisa tabur. Bukan besarnya. Tujuannya apa? Kita diperkaya dengan segala macam kemurahan hati. Bukan lagi diperkaya dengan uang. Kemurahan hati. Anda tahu bahwa kadang-kadang untuk bisa menikmati hidup, itu datang dari kemurahan. Kemurahan hati orang yang, mau percaya sama kita, mau baik sama kita, itu membuat hati kita bersuka cita. Murah hati, anak kita jadi murah hati, itu membuat kita jadi, kita bisa menikmati hidup. Iya kan? Teman kita jadi juga care, dekat sama kita jadi bisa menikmati hidup, saudara. Benar? Dan ini adalah benih. Buat saya ini adalah benih. Ketika Tuhan naik ke surga, dia peduli akan tubuh Anda. Ketika Tuhan naik ke surga, dia peduli kepada hal-hal materi di kehidupan kita. Tetapi kita harus punya sikap yang benar. Tubuh Anda bukan milik kita. Tuhan mau hidupkan dengan Roh Kudus. Anda diundang untuk aktivitas spiritual terus, terhubung dengan hal-hal yang spiritual karena itu adalah bait Roh Kudus. Sehingga ketika ada hal-hal yang dari Roh Kudus, maka itu akan hidup. Ya, lalu Anda harus mulai asuh dan rawat. Sama juga, materi milik Tuhan, dia bisa berikan kepada Anda dengan mudah, saudara-saudari. Ya kan? Dia mudah dengan membalik telapak tangan, Tuhan berikan kok. Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu luar biasa, bukan menurut kemampuan kita. Tetapi Tuhan kasih itu untuk bukti dia mengasihi kita. Dan Anda dipercayakan itu supaya Anda juga memakainya untuk mengekspresikan kasih. Anda memberi karena kasih. Lalu itu juga sebagai benih, saudara. Amin. Jadi hari ini kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan, dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
Kenapa kenaikan Tuhan Yesus begitu penting buat kita, saudari? Karena itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan tentang perayaan. Ini bukan tentang agamawi. Ini membawa dampak berbeda di kehidupan kita. Kita tahu bahwa semua perkataan Tuhan, semua janji Tuhan, walaupun saya nggak ngerti, pasti digenapi. Kenaikan Tuhan Yesus membuat saya terus diberikan hati nurani yang beres, yang benar. Dan saya punya kepastian Tuhan akan menuntun dan menerangi jalan saya. Dan saya juga tahu bahwa Tuhan peduli pada tubuh saya dan juga fisik materi saya. Amin, saudari.